Welcome to Kingdom Animalia, yaitu eukariota yang multiseluler, heterotrof, dan motil. Gitu ya. Mari kita mulai dengan ini dulu. Ini adalah sekelompok hewan di mana ada satu makhluk hidup yang kayaknya nggak cocok tuh masuk ke kelompok tersebut. Yang mana yang harus dieliminasi? Ya, betul yang ini ya. Nah, kalau misalkan kita kelompokkan yang ini nih, kita namakan kelompok apa? Ya, betul, kelompok mamalia, karena dia punya rambut dan punya kelenjar mamae. Nah, untuk karakteristik tersebut sudah kalian kuasai ketika SD kan ya. Nah, untuk SMA kali ini mari kita perluas, kita kelompokkan hewan berdasarkan, nah ini, lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Mari kita mulai lapisan tubuh. Untuk lapisan tubuh sebenarnya lapisan yang terbentuk semenjak perkembangan zigot. Nah, mari kita lihat videonya. Ini yang betina mengeluarkan atau menghasilkan ovum, yang jantan menghasilkan sperma. Nanti kalau sudah bertemu atau fertilisasi akan terbentuk zigot ya. Nah, kalau sudah terbentuk zigot, nanti zigot akan mengalami perkembangan yang dimulai dengan pembelahan dari 1 menjadi 2, ini ya. Dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan akhirnya nanti ke tahap morula, blastula, dan gastrula. Sebenarnya itu nggak perlu dihafal ya, hanya info tambahan saja. Yang perlu teman-teman pahami yaitu, nah ini. Nah, pada tahap gastrulasi, kalau teman-teman cermati, itu akan ada lapisannya. Nah, lapisan tubuh yang dimaksud adalah dimulai sejak ini, gitu ya. Nah, kalau diperhatikan baik-baik, kalau misalkan ini dilanjutkan, nanti akan terbentuk individu. Seperti itu ya. Nah, kalau kita gambarkan, tadi seperti ini, ada 3 lapis sebenarnya di hewan tertentu ya. Ada yang biru, ectoderm, merah mesoderm, kuning endoderm. Etimologinya, endo itu dalam, berarti lapis dalam. Meso itu tengah, berarti lapis tengah. Ekto itu luar, berarti lapis luar. Nah, kalau hewan yang memiliki 3 lapis ini, dinamakan hewan triploblastik. Tri itu 3 ya. Ada lapis apa aja? Ekto, meso, dan endo. Nah, selain hewan triploblastik, ada makhluk hidup juga yang memiliki 2 lapis saja, ektoderm dan endoderm saja, dinamakan diploblastik. Oke. Nah, ini jelas sekali 3 layer ya, 3 lapis dari atas ke bawah. Kalau ini dari luar ke dalam. Bedanya apa? Nah, kita lihat di video selanjutnya. Selalu perhatikan ekto, endo, dan mesonya saja ya. Akan berkembang menjadi seperti apa. Nah, karena perkembangan setelah gastrulasi itu akan terbentuk bentuk yang lain. Maksudnya nanti itu akan terjadi pelekukan gitu ya. Nah, mari kita kesini aja langsung. Nah, bedanya sebenarnya hanya dilihat dari sudut pandangnya saja. Kalau ini ketika disayat seperti ini, nah ini seperti itu. Apa seperti ini, seperti itu. Bisa ditangkap lah ya. Nah, perhatikan baik-baik karena ini akan berkaitan dengan rongga tubuh ya. Ini yang ekto, yang biru ya. Kuning, endo. Merah, meso. Set. Nah, sekalian rongga tubuh ya. Nah, setelah terjadi pelekukan, itu akan terjadi rongga. Nah, ini rongganya, rongga tubuh. Nah, ini si endo udah ada di dalam kan ya. Bukan 3 lapis dari atas ke bawah lagi, ini sudah ada di dalam. Seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya endo, ekto, meso tuh ujung-ujungnya jadi apa sih? Nah, mari kita perhatikan beberapa makhluk hidup ini. Tadi yang ekto itu berwarna biru. Coba teman-teman perhatikan semua yang berwarna biru ini. Nah, lapisan ektoderm itu akan berkembang menjadi bagian tubuh tersebut. Ini ya. Nah, jadi apa? Ya, betul. Akan menjadi penutup tubuh. Nah, sebagian hewan yang lain itu akan menjadi sistem saraf pusat juga. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang warna kuning. Yang kuning itu adalah endoderm. Nih ya.
Ini mulut, set, anus, mulut, set, anus, mulut, anus, mulut, anus, mulut, anus. Oke. Nah, akan menjadi apa? Oke, betul. Nanti lapisan endoderm itu akan menjadi sistem pencernaan. Nah, kalau sebagian hewan lain itu akan menjadi hati dan paru-paru. Sisanya, organ lain itu perkembangan dari mesoderm. Seperti itu ya. Rongga tubuh. Nah, untuk rongga tubuh sendiri terbagi menjadi 3. Aselomata. A itu tidak, selomata, rongga tubuh. Ada selomata berarti punya rongga tubuh. Pseudoselomata, pseudo itu semu. Selomata, rongga tubuh berarti rongga tubuhnya semu. Aselomata, nih udah jelas ya, nggak punya rongga tubuh nih. Selomata yang warna putih rongga tubuhnya, pseudo sama yang putih. Bedanya apa selomata sama pseudo? Perhatikan lapisannya. Ekto, meso, rongga, meso, endo. Kalau yang ini ekto, meso, rongga langsung ke endo. Makanya semu ya. Karena seharusnya untuk menjadi selom itu, selom sejati harus dibatasi oleh meso, meso gitu ya. Nah, kalau dilihat dari lapisan tubuhnya, ini termasuk hewan apa? Ya, betul, triploblastik ya. Penggolongan aselomata, selomata, pseudoselomata itu khusus untuk yang triploblastik. Kalau yang diploblastik, ya otomatis nggak akan punya selom ya. Oke, ini fungsi dari selomata, fungsi dari rongga tubuh. Oke, ingat kalau belajar taksonomi itu, ingat form following function. Allah menciptakan bentuk tubuh tertentu itu pasti berkaitan dengan fungsinya. Contohnya gini, ini jantung, itu berdekatan dengan paru-paru ya. Seandainya tidak ada sekat atau tidak ada rongga, pastikan jantung itu nempel sama paru-paru. Ketika jantung kontraksi, paru-paru pasti kan ketarik ya, kontraksi ketarik. Nah, lambat laun nanti akan rusak seperti itu. Jadi kita butuh banget yang namanya rongga tubuh, terutama hewan-hewan tingkat tinggi ya. Kayak simetri tubuh. Untuk simetri tubuh sebenarnya cukup recall pengetahuan kalian tentang matematika yang simetri lipat itu ya. Nah ini, non itu tidak ada atau nama lainnya adalah asimetri, nggak punya simetri tubuh. Ada radial, ada bilateral. Untuk bilateral gampangnya ini hanya memiliki satu simetri lipat. Nah ketika dipotong sebelah sini menghasilkan kanan dan kiri yang sama persis. Untuk radial, ketika dipotong di bidang ini, kanan kirinya sama persis, dipotong di bidang ini, kanan kiri sama persis. Seperti itu ya, simetri lipatnya lebih dari satu. Ini contohnya asimetri, ini simetri radial, bilateral simetri. Nah, kalau di biologi ada tambahan, kalau misalkan bagian depan dinamakan anterior, bagian belakang posterior, bagian punggung atau atas itu dorsal, bagian bawah ventral. Kalau yang bilateral pasti punya kesemuanya ya, punya anterior, posterior, dorsal dan ventral. Kalau yang radial itu dorsal ada, ventral ada. Kalau anterior, nah ini mana yang depan, mana yang belakang, ketahuan nggak? Enggak ya, kalau yang radial hanya punya dorsal dan ventral saja. Oke, kita resume. Oke, kesimpulannya lapisan tubuh itu terbagi jadi 2, diploblastik dan triploblastik. Diploblastik 2 lapis, endo dan ekto saja, triploblastik, ekto, endo, dan mesoderm. Rongga tubuh ada aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Aselomata tidak memiliki rongga tubuh, pseudo rongga tubuhnya semu, selomata punya rongga tubuh. Simetri tubuh asimetri, tidak memiliki simetri. Radial, simetri lipatnya bisa kita katakan lebih dari 1, bilateral, simetri lipatnya hanya 1, seperti itu ya. Oke. Nah, persiapan para ilmuwan itu sudah mengelompokkan Kingdom Animalia menjadi beberapa film ini ya. Nah, nanti setelah bahasan ini kita akan bahas mengenai film-film tersebut. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pendahuluan untuk Animalia. Mudah-mudahan kalian merasa kurang, jadi kalian bisa searching lebih lanjut lagi, bisa di platform bimbingan belajar yang lainnya, gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for Animaniacs, and we're zany to the max. So just sit back and relax, you'll laugh at the